semua, pernah nggak kamu sendiri dapat penawaran yang sangat fantastis banget? Kamu dapat penawaran profit konsisten ya sekitar 30%-an lebih. Terus kamu ditawarin untuk investasi besar tanpa ada resiko. Kamu langsung dibayar tiba-tiba ketika misalkan udah investasi hasilnya tuh udah diterima. Nah, itu pernah nggak kejadian seperti itu, profit konsisten dan lain-lain? Atau ditawarin lah. Nah, kalau misalkan kamu pernah ditawarin seperti itu, kemungkinan besar itu adalah investasi bodong. Bukan kemungkinan, itu pastinya investasi bodong. Kenapa? Nah, investasi bodong ini sebenarnya punya berbagai macam metode. Nah, aku di sini coba sharing ke teman-teman semua pengalaman aku pribadi juga menghadapi investasi-investasi bodong ini dengan penawarannya yang berbagai macam juga. Dan khususnya di sini aku akan coba bahas tentang investasi bodong Telegram. Dan ini marak lagi guys ya. Aku harapannya video kecil aku ini bisa membantu teman-teman semua terhindar dari investasi bodong. Aku benar-benar mohon bantuannya buat teman-teman semua untuk bisa nge-share video ini juga setelah nonton nantinya, supaya banyak orang yang bisa menghindari investasi bodong secara general ataupun investasi bodong di Telegram. Oke, kita bahas investasi bodong. Aku pribadi sebenarnya punya pengalaman ada yang nawarin aku investasi bodong. Ya, ada banyak sebenarnya teman-teman. Kita mulai dulu. Aku dulu pernah dulu di fashion show. Itu ada salah satu teman aku juga. Dia menawarkan investasi yang berbentuk pulsa. Ya, pada saat itu ya udah kamu invest aja nih di pulsa dengan metode ya seperti inilah, kayak model-model skema Ponzi lah. Kalau teman-teman udah pernah baca, kalau belum bisa cek aja. Jadi intinya mereka itu bisa membayar itu karena dari uang member sebelumnya. Ya, jadi kalau uang membernya itu tidak terkumpul lagi, maka mereka sudah tidak bisa membayar kamu juga. Ya, jadi itu dengan metode pulsa. Oh ya, kamu beli aja, misalkan kamu ajakin orang untuk invest di pulsa ini. Nah, nanti kamu bakal dapat keuntungan sekian, kamu keuntungan sekian, dengan berbagai macam cara dia coba. Tahu nggak kamu? Aku bilang, nanti ya aku riset dulu. Karena kenapa aku bilang kayak gitu? Aku tidak mau dia tersinggung sebenarnya. Jadi makanya aku cuman ya bilang ya aku riset dulu ya. Oh iya, dia pakai call to action lah ya untuk cepat gitu. Enggak, tetap aja tidak ya tidak. Ya, singkat cerita beberapa setengah tahun atau 1 tahun kemudian, ini true story loh. Dan ternyata dia kehilangan mobil dia kehilangan berbagai macam aset dia cuman gara-gara investasi. Atau ya dia nyebutnya investasi dalam versi pulsa. Artinya apa? Dia pada saat itu sangat confidence terhadap apa yang dia ingin. Dia merasa gue pinter banget lah gitu. Ya, gue tahu deh apa yang gue lakuin gitu ya. Tapi akhirnya dia terjeblos juga gitu, karena ya bukan kayak gitu Harusnya kalau dia benar-benar telah itu udah tahu investasi bodong tuh gimana. Satu, keuntungan pasti, metodenya nggak jelas ya. Ya dalam arti ya kalau yang jelas-jelas kan ada kayak saham ya, dimana kita melakukan jual beli terhadap suatu aset ya. Nah, kita dapat keuntungan dari kenaikan nilai aset tersebut di kedepan hari. Nilai aset tersebut disebabkan oleh misalkan bisa dari kayak laporan keuangan yang makin baik, terus asumsi masyarakat juga semakin baik terhadap company itu dan lain sebagainya. Itu masuk akal. Yang nggak masuk akal tuh seperti itu, dia nawarin sesuatu lah, ini cuannya dari mana, terus sistemnya gimana, ownernya juga, oh katanya orang salah satu orang kaya di Indonesia nih gitu. But still, tapi itu tidak baik menurut aku. Nah, itu satu. Ya. Kedua, ada kisah lagi, mungkin lebih ke Telegram kali ya. Nah, di Telegram ini sebenarnya mulai menjamur tuh udah dari bertahun-tahun lalu ya. Dimulai dari kayaknya 2019 atau 2020 gitu. Itu udah mulai menjamur investasi bodong via Telegram. Nah, jadi pada dasarnya gini teman-teman. Ini aku akan buka rahasia
Kenapa banyak orang yang terjerumus walaupun udah berapa kali dicegah, ya. Jadi rahasia mereka itu bisa sampai sekarang itu ada, itu karena memang banyak orang yang pengen untung cepat tanpa ada proses. Pengen untung cepat tanpa ada proses, nggak perlu ngapa-ngapain, udah untung 30%, 50%, 100%, dan mereka sekarang membayar. Jadi investasi bodong itu bukan berarti mereka tidak membayar. Mereka membayar di awal-awal sampai akhirnya ketika nominal investasinya besar, maka tidak dibayar. Nah itu kan pancingan teman-teman. Jadi kayak awalnya, oh untung 30% dalam 2 minggu, benar dikasih. Nanti untung yang selanjutnya bisa 60% dikasih. Yang ketiganya ketika kalian invest dalam jumlah yang banyak, 3 kali lipat sampai 4 kali lipat, disitulah dihabisin langsung jebret. Kalian udah gak dapat apa-apa. Jadi dia memanfaatkan emosi kita untuk invest terus gitu ya, sampai akhirnya kita lupa diri. Nah aku nggak mau teman-teman dalam posisi seperti itu. Investasi bodong di Telegram ini sebenarnya ada banyak macam ya, aku temuin gitu ya. Ada yang berbentuk reksadana, ada yang berbentuk saham, ada yang berbentuk investasi lainnya dengan mengatasnamakan berbagai macam pihak ya. Ada yang mengatasnamakan aplikasi online investasi reksadana yang aku dulu pernah kerjasama di sana. Ada juga yang mengatasnamakan dengan aset manajemen yang sekarang aku kerja juga dari Ciptadana. Ada yang mengatasnamakan Ciptadana padahal itu bukan Ciptadana. Ya. Dan ini tuh benar-benar udah menjamur di mana-mana teman-teman. Dari dulu kisah aku juga benar-benar aku coba fight dengan YouTube channel aku, tapi balik lagi teman-teman, kemampuan aku masih terbatas. Makanya sangat aku appreciate banget kalau teman-teman mau share video ini dan orang bisa terhindar. Kamu bayangin dengan kamu nge-share video ini, mereka tuh yang mungkin tadi mau invest puluhan juta, ratusan juta, miliaran, mereka nggak jadi invest di investasi bodong itu, dan akhirnya uang mereka bisa dipakai buat anaknya sekolah, buat mereka misalkan biaya rumah sakit mungkin, buat mereka keluar kota mungkin sama keluarganya, ada yang pulang kampung, ada yang umroh dan lain-lain. Kamu bayangin, kamu bisa menyelamatkan mereka cuman gara-gara kamu share video ini juga gitu ya. Nah, investasi bodong ini sebenarnya dari pengalaman aku tuh mereka menawarkan yang macam-macam ya. Karena dulu beberapa ada yang coba untuk komen di YouTube channel aku juga tentang investasi bodong ini. Mas, ada nih investasi bodong mengatasnamakan dari aplikasi online ini gitu. Ini benar nggak sih gitu. Terus ada yang mengatasnamakan saya pribadi gitu ya. Itu pernah ada gitu ya. Dan asal kamu tahu teman-teman semua, itu membernya sangat banyak ya. Bahkan yang terakhir ini tuh aku lihat yang mengatasnamakan dari aset manajemen yang aku kerja sama sekarang itu tuh 7 ribuan member. Kamu kebayang kan 7 ribuan member tersebut? 7 ribu, ya anggaplah mereka ada yang invest 200, ada yang mereka invest puluhan juta, ratusan juta. Itu berapa duitnya yang terkumpul? Kasihan kan. Makanya cobalah bantu dengan cara kamu share aja video ini. Well, mereka punya berbagai macam metode. Kuncinya mereka itu adalah profit konsisten atau tanpa resiko, langsung payout, atau berapa minggu cair. Hati-hati teman-teman. Ya dengan kata-kata seperti itu hati-hati. Jadi kalian jauhin aja. Ya mendingan kalian kerja seperti normal. Terus kalau kamu mau investasi nggak apa-apa, prosesnya panjang, tapi kamu bisa dapat hasil yang benar-benar asli gitu loh, bukan yang ditipu-tipu. Oke. Nah, investasi bodong Telegram ini tuh berevolusi teman-teman. Awalnya ya mungkin dia cuma nyatut nama. Lama-lama OJK juga tanda tangannya dicatut. Ya. Pernah aku juga upload di salah satu video YouTube aku juga, itu mereka tuh mencatut namakan OJK juga di situ. Kalau nggak salah di situ juga ada tanda tangannya. Padahal itu bukan OJK yang sebenarnya gitu. Itu hati-hati. Dan atas nama orang lain itu pun juga ada. Karena buktinya aku pun juga bisa cari lagi dan itu ada sebenarnya. Jadi aku juga nggak ngomong asal. Ya, bayangin loh, dia sampai mau kayak gitu karena apa? Karena mungkin orang udah mulai percaya sama OJK, orang udah pada berkembang. Tapi ya disitulah dia nipu.
Nah, tapi makanya teman-teman itu tuh sebenarnya yang paling core banget itu adalah kalian harus tahu bahwa sistemnya mereka itu gimana. Pokoknya kalau mereka ngejanjiin profit konsisten, ngejanjiin misalkan apa ya, keuntungan cepat ya, terus tanpa resiko, nah itu tuh kunci-kuncinya tuh. Terus apa namanya, sistem yang nggak jelas, owner yang nggak tahu siapa, jangan kamu ikutin. Investasi mau itu bentuknya telegram, mau bentuknya telelele yang lain lah, atau mungkin sosial media lain, itu bisa ada aja gitu. Makanya cara hindarinnya gitu, kamu tahu core-nya bahwa investasi itu tidak seperti itu. If it is too good to be true, it is too good to be true. Oke. Lalu di investasi bodong telegram ini aku udah coba atasin berapa kali dengan cara up video gitu. Banyak orang yang up juga, sampai akhirnya banyak mereka juga yang kesel kali, upset juga. Ada beberapa kalau nggak salah yang nyantol juga di YouTube aku sampai ngata-ngatain, itu pun juga dulu ada gitu ya. Tapi itulah perjuangan aku juga. Jadi tapi ya perjuangan aku atau seorang Jason itu terbatas teman-teman, makanya teman-teman bisa bantu untuk share juga. Nah, sampai detik dimana investasi bodong telegram itu udah mulai berkurang dan sekarang udah mulai mencuat lagi. Makanya itu harus hati-hati teman-teman, dia modusnya tuh suka aneh-aneh lagi gitu ya. Kalian harus riset dulu apa yang kamu mau investasiin sih. Nah, itu kisahku dari investasi bodong telegram yang dia selalu bermunculan berkali-kali dengan berbagai macam metodenya, beda-beda, tanda tangan OJK lah diiniin, atau misalkan nama ketua OJK-nya atau apa. Wah, bahaya kan kayak gitu. Nah, dan investasi bodong lainnya aku apa ya, paling ada yang pernah nawarin kayak emas terus cuannya gede banget gitu ya. Nah, investasi emas itu kalau kamu nggak benar-benar mendalami, kamu akan bilang iya juga ya gitu. Padahal investasi emas itu, to be honest, ketika kamu investasi itu peningkatannya nggak terlalu signifikan ya, kecuali misalkan kamu investasinya itu di saat kondisi ekonominya lagi volatilitas tinggi. Ya, jadi sebenarnya secara overall, kalau dari pengalaman aku pribadi, reksadana jauh di atas dari emas secara rata-rata. Ya, tetapi back again ya, tergantung situasi kondisi juga. Nah, tapi kalau ada yang menawarkan sampai 100% lewat emas, itu berarti nggak masuk akal gitu ya, dalam jangka waktu singkat. Makanya hati-hati juga teman-teman dengan metode-metode yang cepat-cepat ini gitu loh ya. Kita juga mau ya sebenarnya kaya dengan cepat, tapi kan semuanya itu butuh proses ya. Jadi hargai aja proses itu, dalemin investasi yang kamu pengen dalemin. Sekarang YouTube channel finance sudah mulai banyak kok gitu ya, dan kamu bisa sambangin aja, maksudnya datengin atau visit, ya itu kamu bakal dapat ilmu tentang keuangan, reksadana, saham, obligasi, emas, dan forex. Ada juga investasi lainnya seperti itu. Ketika kamu memahami, ketika kamu investasinya loss ataupun kamu profit, kamu udah tahu risikonya. Itulah investasi sesungguhnya. Investasi yang mana ada risiko, bukan tanpa risiko. Ya, dimana kita sebenarnya juga bisa melakukan risiko itu. Itu mungkin kisah investasi bodong versi aku juga. Ada berbagai macam dan teman-teman harus hindarilah. Dan tips dari aku sih sebenarnya simple. Teman-teman kalau misalkan ditawari kayak gitu, hati-hati ya. Jangan pernah mendengarkan investasi seperti itu atau mau ikut investasi kayak gitu. Walaupun teman kalian yang nawarin, sahabat kalian, keluarga kalian, itu jangan ya gitu. Karena keluarga dan sahabat itu bukan berarti sebuah garansi bahwa investasi ini benar. Bisa jadi dia dapat informasi salah. Kedua, dari tips aku adalah kamu jangan apa ya, langsung hype, FOMO lah, fear of missing out, di mana aku nggak mau ketinggalan mumpung lagi hot. Jangan. Kamu harus perhatiin banget bahwa ini investasi seperti apa, teknisnya seperti apa, baru kamu ketika memahami, baru kamu investasi. Ya, yang ketiga apa ya, yang ketiga, ketika kamu mau berinvestasi di sebuah investasi manapun, kamu cek OJK-nya gimana, dan di website itu harus ada di website OJK apakah aplikasi ini sudah terdaftar atau belum. Kalau misalkan berbentuk komoditas, apakah benar dia sudah terdaftar di Bapepti ya. So far sih Bapepti ya, sampai nanti jadi OJK juga ya, kayak gitu. Jadi ketika mereka semua udah benar-benar terdaftar dan diawasi, bukan dari website mereka doang, tapi dari
memang resmi dari OJK atau Bapepti-nya, berarti mereka udah oke nih. Sisanya kamu tinggal memahami investasinya untuk memahami risikonya lebih dalam lagi. Mudah-mudahan kisah aku ini dapat bermanfaat juga, dan aku berharap banget teman-teman bisa coba share video ini juga ke sahabat ataupun teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga bisa terhindar dari investasi bodong ini. Mudah-mudahan kisah aku menginspirasi. Kalau kamu merasa video ini sangat bagus, coba aja kamu share, dan jangan lupa untuk like juga untuk support channel ini untuk balik lagi naik ke atas dan banyak membantu orang lain ya, karena dari segi pengalaman aku banyak yang bisa aku share juga sih, ataupun kalian bisa komen-komen positif juga untuk bisa naikin engagement ini juga. Sampai jumpa teman-teman.